Jadi starter terminal itu apa? Ini untuk memastikan mencegah kesalahan pemasangan test lead. Halo guys, balik lagi di Kobas Review dan masih sama gua Yugo Kings. Tapi kali ini kita kedatangan produk dari Hioki. Ini buat kalian yang belum tahu, Hioki ini selalu memenuhi kebutuhan kita pada saat kita ingin maintenance building. Ini karena sangat penting maintenance building kalau kita tuh ngerawat bangunan ya kak ya. Kakak aku kenalin dulu boleh ya kak ya? Kenalin dulu, ini ada kakak Upi dari Hioki. Terima kasih sudah mampir ya. Sama-sama. Jadi gini guys, kemarin itu gua udah pakai produknya Hioki karena kita ada gedung baru ya kak Upi ya. Terus kita tuh ternyata pakai produk dari Hioki yang tipe kemarin tuh saya lupa sama Pak Rahmat tahu kan? Nah, di sini kita kedatangan kakak Upi untuk memperkenalkan produk terbaru dari Hioki. Tentunya ini akan beda banget dari yang lainnya. Kalau biasanya tuh kita hanya maintenance building aja, arus listrik ya kan. Terus ada lagi yang buat yang di tanah apa namanya? Grounding. Grounding ya. Sekarang ada lagi yang lebih seru, itu bisa untuk panel surya. Ya, jadi betul. Surya, Produk guys. ini untuk dari sisi latar belakangnya ya, dari PV solar cell. PV solar cell. Jadi permintaan pengukuran untuk photo voltage dan juga adanya permintaan pengukuran harmonik. Makanya dibuatlah ini digital multimeter yang terbaru DT4261 dan juga background yang lainnya adalah permintaan IoT. IoT itu apa? IoT itu Internet of Things. Internet of Things. Nah, jadi maksudnya gini, biasanya kan si multimeter yang lain itu biasanya hanya pakai kabel nih, terus langsung ke PC. Nah, tapi saat ini tuh Hioki komunikasi via wireless. Jadi, Via wireless, jadi sudah komunikasi bisa wireless. maintenance-nya dari jarak jauh kalau wireless dong berarti. Ya, jadi kalau misalkan dulu harus pakai kabel data gitu ya ke PC, tapi sekarang ini hanya pakai Bluetooth aja. Oke, nah ini yang pengen gua minta ke Kobas gitu, kita akan mulai menggunakan solar panel. Makanya gua undang kakak Upi ke sini. Oke, kita jelaskan dulu sedikit ya. Kita dapat barang yang namanya DT4261. Ini kardusnya seperti ini guys ya, dan barangnya tuh nih kayak begini. Nah ini boleh dijelasin nggak? Dia tuh kegunaannya untuk apa sih? Ya. Untuk model DT4261 ini kalau lihat dari apa namanya fitur barangnya ini slim ya, jadi modelnya slim, compact kecil. Kemudian selain itu dia apa namanya bisa di apa modelnya seperti kayak pocket gitu ya, tapi dia masuknya middle. Jadi ini kita masih ada middle ya, masih ada yang lebih kecil lagi gitu. Jadi kita ada yang standar, ada yang high end. Tapi kalau DT4261 ini kategorinya itu middle. Oke. Multimeter. Keren sekali. Gitu. Selain fitur utamanya apa aja sih dari DT4261? Dia punya ini apa namanya shutter terminal. Shutter terminal. Nah, jadi shutter terminal itu apa? Ini untuk memastikan mencegah kesalahan pemasangan test lead. Test lead tuh ini ya? Iya, betul. Gua tahu guys. Test lead. Nah, jadi kalau misalkan ingin mengukur voltage, nah terminal probe-nya yang ampere ini tertutup. Oh gitu. Nih kita kasih kamera. Jadi yang ampere tertutup kalau kita mau voltage nih misalnya. Iya, yang ampere tertutup. Nah, begitu juga kalau kita mengukur ampere. Nah, yang voltage-nya tertutup, ampernya terbuka. Jadi dipakai hanya yang digunakan saja. Jadi fitur untuk keamanan lebih terjamin. Betul. Nah, itu untuk teknisi. Ini mainan anak-anak elektro nih, pasti kalian pada ngerti anak-anak elektro. Kalau saya emang belum terlalu paham nih untuk produk ini, makanya kita datangin kakak Upi. Terus ada apa lagi nih di sini? Oke. Itu yang fitur utamanya ya, salah satunya. Kemudian kita juga ada fungsi fuse auto check. Fuse auto check. Jadi fuse auto check itu
misalkan mengukur ampere ya, biasa mengukur arus. Nah, mengukur arus untuk pemeriksaan fuse otomatis gitu. Jadi kedetek gitu, apakah fuse-nya itu sudah putus atau tidak. Jadi untuk mencegah pengukuran yang salah. Jadi nanti di sini ada layarnya open gitu, ada display. Berarti untuk produk yang satu ini lebih ditingkatkan dari segi keamanannya. Kalau dari performanya, apakah ada peningkatan dari segi seri yang sebelumnya? Kalau untuk speed itu dia paling cepat ya, fast responnya juga, quick. Artinya nggak dari sektor keamanan, tapi dari segi performa juga. Performanya dia lebih baik, gitu, lebih bagus. Kemudian fitur yang lainnya, dari test lead nih. Nah, kita punya test lead yang terbaru nih untuk tipe DT4261 ini, namanya test lead L9300. Jadi kalau yang lain itu capnya ini ya bisa dibuka tutup. Iya, biasanya kayak tutup pulpen tuh. Tutup pulpen ya. Tapi kalau model yang ini itu enggak. Jadi hanya di sliding saja. Jadi seperti ini ya, ditarik, kemudian diputar, kunci. Gitu. Ini simple tapi cukup berpengaruh ya, karena biasanya tutupnya hilang dan itu bahaya. Iya, jadi ini menghindari tutupnya jadi kerusakan juga. Tapi kalau masih pakai yang universal masih bisa juga produk yang ini. Apa harus pakai test lead yang ini? Harus ini. Oh, harus yang ini ya? Memang yang udah untuk terbarunya. tipikalnya memang ini dikhususkan untuk prop ini. Jadi untuk DT4261. Oke, nah kalau untuk cara gunanya ini gimana nih Kak? Cara gunain dia nih? Jadi fitur yang paling beda dari yang lainnya, begitu nanti Pak. Jadi ini wireless adaptornya guys. Jadi alat ini tuh bisa mengukur harmonik ya. Jadi buat yang belum tahu, harmonik apa? Harmonik. Soalnya musik. Harmonik itu gangguan. Gangguan ya. Jadi gangguan distribusi instalasi listrik. Jadi kalau misalkan sinyal itu kan biasanya AC itu sinyalnya sinusoidal ya, bentuknya seperti gelombang. Gitu. Nah, tapi kalau misalkan ada harmonik bisa dicek distorsinya, gangguannya. Bisa dicek di sini. Nah, tapi pengukuran harmonik itu harus melalui aplikasi Genecross. Genecross namanya. Jadi di aplikasi Play Store, kemudian Z3210-nya yang ini ya. Diinstal di device-nya di DT4261. Ini untuk dongle Bluetooth-nya. Ya, betul. Gitu ya. Nanti jadi dikoneksikannya ke tablet atau ke smartphone. Bisa ya? Bisa. Langsung. Gitu. Gampang tuh ya buat kalian yang lagi nyari. Ini tadi namanya apa? Tipenya? Iya. DT4261. Maksudnya alat ini tuh namanya apa sih alat ini? Digital multitester. Digital multitester ya. Gitu. Karena namanya multitester jadi dia bisa ngetes dari segala sektor. Betul. Gitu. Dan yang paling diunggulkan di sini adalah tadi solar panel. Ya, yang terbarunya nih guys. Oke, keren sekali. Nah, karena kita mungkin teman-teman mungkin pada masih bingung nih, Upi ya. Ini gimana sih cara pakainya atau fungsinya itu seperti apa sih? Kita punya video tutorial yang lengkapnya nih dari Hyoki. Nih guys, lihat. Cus. Halo, jumpa lagi di YouTube Hyoki Indonesia. Berikut ini adalah produk terbaru Hyoki Digital Multimeter DT4261. Fitur terminal shutter sangat membantu karena dapat mengarahkan Anda untuk mencolokkan ke terminal yang benar. Ini untuk pengukuran tegangan, dan ini untuk pengukuran arus. Ini akan memisahkan pengukuran arus dari pengukuran tegangan dan mencegah Anda memasukkan probe ke terminal yang salah. Ini untuk tegangan, dan ini untuk arus. Probe L9300 dilengkapi dengan tutup terintegrasi yang memudahkan Anda untuk menyesuaikan probe ketika digunakan. Anda tidak perlu lagi khawatir kehilangan tutup probe dengan fitur baru pada L9300. Lihat betapa mudahnya menggeser pelindung probe ke belakang dan depan dengan kunci. Saat ini,
Pemeriksaan fuse check untuk Hioki digital multimeter lainnya dilakukan dengan cara seperti ini. Kita dapat memeriksanya dengan melepas dan mengukur resistansi pada fuse. Atau cara lainnya, kita juga dapat melakukan pengecekan fuse dengan metode ini. Colokkan salah satu ujung probe ke terminal ini. Pilih fungsi resistansi. Masukkan probe ke terminal ini dan bandingkan nilai resistansi seperti yang disebutkan dalam manual. Nilai ini dapat bervariasi sesuai dengan jenis DMM yang tersedia. Untuk kasus DT4256, nilai resistansi harus kurang dari 1 ohm untuk memastikan fuse masih berfungsi. Untuk DT4261, kita dapat melewati beberapa langkah hanya dengan memutar knob ke pengukuran arus seperti yang ditunjukkan di sini. Jika fuse terputus, Anda akan mendapatkan peringatan fuse open. Low ZV adalah singkatan Low Impedance Voltage Measurement. Fitur baru ini memungkinkan Anda untuk mengukur tegangan di sirkuit dengan input impedansi rendah. Tujuan fungsi ini adalah untuk mengukur kesalahan tegangan. Fenomena ini dapat terjadi karena kopling kapasitif antara kabel yang terdapat listrik dan kabel yang tidak digunakan berdekatan dengan jarak dekat. Aksesoris opsional wireless adaptor Z3210 harus dipasang di dalam DT4261 untuk terhubung ke Gena Cross di ponsel atau tablet Anda. Cara pemasangannya sangat mudah. Lepaskan cover belakang dan masukkan Z3210 di dalam sini. Pasang kembali cover belakang. Tekan dan tahan tombol lampu layar selama 1 detik untuk mengaktifkan Bluetooth. Dan sekarang Bluetooth siap untuk dihubungkan ke Gena Cross di perangkat seluler atau tablet Anda. Setelah terhubung dengan aplikasi Gena Cross menggunakan ponsel, kita dapat mengamati pengukuran tegangan dan pengukuran waveform. Seperti yang Anda lihat, Gena Cross mampu menangkap secara akurat tegangan, frekuensi, dan juga gelombang dari power supply yang diukur. Hioki juga dapat melakukan pengukuran arus yang menunjukkan waveform dan nilainya. Hioki juga dapat mengukur harmonik arus dan tegangan hingga orde ke-30. Selanjutnya ada fungsi Excel Direct Input. HID adalah Human Interface Device. Untuk mengaktifkan fungsi HID pada DT4261, tekan dan tahan tombol range dan lampu layar secara bersamaan, pindahkan knob ke tombol resistant hingga tampil tulisan Set HID On. Langkah selanjutnya adalah menghubungkan wireless adaptor Z3210 di halaman Bluetooth laptop Anda seperti yang ditunjukkan dan hubungkan ke Z3210. Setelah terhubung, klik Selesai. Setelah Bluetooth terhubung, kita dapat membuka file Excel di laptop Anda. Ini adalah halaman inspeksi lokasi sampel untuk mengukur tegangan di semua MCB panel control yang akan direkam secara otomatis ke halaman Excel. Anda juga dapat merekam hasil pengukuran tegangan di dalam halaman Excel perangkat ponsel atau tablet Anda. Kita akan melihat bagaimana cara fungsi Direct Excel Input bekerja. Ingatlah untuk mengklik sel pertama laporan Anda dan hasilnya akan ditabulasikan secara otomatis setelah pengukuran selesai. DT4261 dibuat langsung dari Jepang. Desain DT4261 sangat bagus dan kuat. DT4261 memiliki kecepatan respon tercepat di dunia. Terima kasih, jangan lupa untuk like video ini dan subscribe YouTube Hioki Indonesia. Nah itu tadi guys, ternyata kalau udah lihat video tutorialnya tuh gampang banget ya. Terus aku tadi ada yang menarik nih soal namanya Excel Direct Function di situ. Jadi kayaknya keren deh, kayaknya nggak manual tapi bisa otomatis. Boleh dijelasin nggak sedikit tuh? Ya, jadi data yang terukur itu bisa langsung ke Excel template. Jadi langsung masuk gitu langsung, ya? Langsung masuk gitu. Jadi tidak perlu manual. Kalau misalkan dulu kan manual. Nggak perlu tulis-tulis. Ya, itu udah otomatis karena memang udah ada apa namanya HID function atau Human Interface Device di situ. Oh, iya. Itu tadi aku agak kurang mengerti, tapi kan ada kata. Selain itu dia punya apa lagi? Nah, selain itu dia sudah ada IP54. IP54 itu jadi waterproof dan dustproof.
Waterproof itu Oke. jadi anti air dan anti debu juga. Anti debu, Jadi udah cocok setuju. untuk di lapangan. Buat di lapangan banget sih, Gitu. biasanya kalau lagi hujan nih kayak gini, lagi hujan itu Betul. waterproof. Cocok untuk Jadi orang-orang masih tetap lapangan. bisa dioperasionalkan, masih bisa digunakan gitu. Terus juga untuk daya tahan juga ini udah Iya, pastinya drop proof. drop proof. Drop proof. Jadi Anti kalau jatuh. tahan banting, Oh, tahan tapi jangan betul-betul dibanting beneran banting ya. Ah. Jadi kalau misalkan terjatuh, kadang-kadang kan orang teknisi itu lapangan kan lupa Iya, ya, sembarangan taruh di tuh. mana aja di saku gitu ya, terus jatuh gitu. Nah itu masih bisa kita tolerir kalau misalkan sampai 1 meter. Nah, kalau misalkan sampai 5 meter ya mungkin perlu ini juga ya, kalibrasi juga. Tapi jarang. Tapi lah. jangan khawatir karena Hyoki udah nyiapin garansi Garansi, juga betul. Garansi selama 3 tahun. 3 tahun tuh ya, jadi aman banget. Jadi cocok emang kalau untuk keperluan lapangan yang kinerjanya itu kadang ya kebanting-banting atau kebentak-bentak. 3 tahun udah lebih dari cukup lah gitu. Terus apa lagi nih Oh ya, yang dipunya? satu Apa lagi, nih, apa lagi? Oke ada punya untuk LOZV ya, atau low voltage impedance. Jadi untuk mengukur tegangan di sirkuit dengan input impedansi yang rendah. Tujuannya untuk mengukur kesalahan tegangan. Lagi-lagi butuh keamanan ya. Ya, betul. Selalu nih Hyoki emang selalu untuk memprioritaskan yang namanya keamanan. Iya. Karena kalau teknisi gini tuh bener-bener resikonya gede Betul, banget ya. betul. Sekali ada yang rusak tuh bahaya. Bahaya. Bisa menimbulkan kebakaran juga. Nah, itu yang paling serem, itu yang paling seremnya ya. Gitu. Jadi tetap kita dari safety, kemudian dari kenyamanan, kemudahan itu kita berikan lah untuk Hyoki. Iya, dan untuk link harganya kita akan taruh di kolom deskripsi ya guys ya. Karena harga dapat berubah sewaktu-waktu, gitu tergantung kalau kalian cepat kalian bakal dapat promonya. Oh ya, untuk pembelian DT4261 ini itu sudah termasuk Z32. Ini ya, 10-nya, ya. Z320-nya ini adalah wireless-nya. Adapternya. Nah, ini udah termasuk guys. Jadi kalian tinggal gunain aja nih anak-anak elektro buat lagi nyari. Nih, Hyoki menurut gua ini adalah satu brand yang worth it banget untuk kalian coba. Gitu. Ada lagi mungkin yang mau ditambahkan Kakak Upi? Untuk fitur-fitur yang lainnya sepertinya sudah cukup. Udah lengkap ya? Sudah lengkap keunggulan-keunggulannya. Tinggal nanti ya bisa hubungi langsung dengan Cobastor. Siap. Oke, kalau ada kurang-kurang nanti kita tambahin di kolom deskripsi ya. Kalian juga bisa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian punya masukan atau request, boleh juga untuk DM Instagram gue di @yugo.kings. Di sana gue bakal jawab semua kebutuhan kalian. Dan yang pasti Hyoki nomor 1 guys kalau untuk maintenance building ya. Yuk. Siap, Kalau oke. gitu terima kasih Kakak Upi Ya, sudah mampir sama-sama. ya. Jangan kapok-kapok ya aku tanya-tanyain Sip. sampai pusing gitu ya. Sampai jumpa di video-video Terima selanjutnya guys. kasih. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan share ke teman-teman. Gua pamit. Goodbye. Kasih. Jadi produk ini bisa kalian cari di kobastore.co.id.